Ternyata sosok orang ini yang paling membencimu dan ingin melihat kamu hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini deck kartu tarot sudah kusafel, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman. Ternyata sosok orang ini yang paling membencimu dan ingin melihat kamu hancur. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Devil. Oke. The Devil ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi ya dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, membenci kehidupan kamu. Ya paling membenci kehidupan kamu dan paling ingin melihat kehidupan kamu tuh hancur. Mohon maaf. Ya. Tetapi memang pada faktanya selama ini dia sudah banyak banget ya membuat kehidupan kamu tuh susah. Membuat kehidupan kamu tuh menderita. Karena selain membenci, aku melihat memang ada beberapa tindakan, upaya yang dia lakukan, teman-teman, untuk membuat kehidupan kamu tuh berantakan. Salah satu hal yang aku lihat dari energi kartu pertama ini adalah tentang magic. Ya. Ada permainan magic di situ. Berarti kan ketika bermain magic, ini cukup menggambarkan ya tentang bagaimana kebencian dia itu. Ya, teman-teman ingin melihat kehidupan kamu hancur deh, sehancur-hancurnya. Dan kemudian hal yang dilakukan, memfitnah, mengadu domba, dan bahkan mengajak orang lain untuk sama-sama membenci kehidupan kamu. Ya mungkin, ya. Awalnya hanya seorang gitu teman-teman ya, hanya beberapa energi yang membenci kehidupan kamu, tetapi karena seseorang tersebut terus menghasut, ya kan, memfitnah, mengadu domba kamu. Jadi terakhir begitu banyak ya energi yang saat ini membenci kehidupan kamu, tetapi memang yang lebih dominan ya ini. Ya, dia sambil mengirimkan magic, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Cups. Pertanyaannya adalah apa sih yang membuat seseorang tersebut kok benci banget ya terhadap kehidupan kamu gitu ya, teman-teman. Dan ingin melihat kehidupan kamu hancur. Nah, jadi Raja Cangkir ketika aku fokuskan energi ini terhadap kehidupan kamu. Jadi memang secara visualisasi aku melihat bahwasanya kehidupan kamu tuh lebih baik daripada kehidupannya loh, teman-teman. Iya. Percaya nggak percaya deh. Ya, lebih baik dalam arti bukan berarti sih hanya terlihat dari kondisi ekonomi, tidak. Ya, mungkin iya sebagian besar. Karena dinilai mungkin kamu lebih sukses, lebih berhasil, ya kan, lebih kaya, lebih mandiri, teman-teman. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor kebenciannya kepada kamu. Ya, dan kemudian kebahagiaan yang lain ya berupa apa ya, mungkin keharmonisan di dalam rumah tangga kamu. Ya pokoknya kehidupan kamu tuh nggak pernah ada masalah, teman-teman. Ya mungkin kalau dikatakan kehidupannya cukup, ya cukup gitu ya. Nggak susah-susah amat gitu lah. Ya. Dan yang paling terpenting adalah nggak pernah mengusik kehidupan orang lain, tetapi mengapa gitu ya, teman-teman. Ini orang selalu mengusik kehidupan kamu, benci banget kehidupan kamu, teman-teman. Ternyata
Yang aku lihat dari energi dia, teman-teman, ya ketidakmampuannya dia untuk menghancurkan kehidupan kamu seorang diri, sehingga ada hasutan memang aku akui. Ya, ada hasutan yang selalu dia lakukan karena selama ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menjatuhkan kamu, ya bisa saja nggak pernah berhasil. Ya, aku katakan nothing, tidak pernah, teman-teman. Ya, tidak pernah berhasil sama sekali nih. Contoh itu tadi ketika mengirimkan black magic yang ingin di maksudkan kepada kamu agar rezeki kamu jadi seret, macet, ya, agar kamu jatuh sakit, nyatanya tidak ya. Malah kehidupan kamu akan semakin dipenuhi dengan keberkahan, keberuntungan, teman-teman. Oke. Jadi memang pada faktanya orang yang suka jolim, ya, dengan mengirimkan magic, memfitnah, mengadu domba, teman-teman, itu menunjukkan bahwasannya ketidakmampuannya bersaing secara baik dengan kehidupan kamu. Pada intinya sih seperti itu, ya. Karena selama ini kalau dilihat mungkin kamu sudah banyak mengalahkan kehidupannya di dalam segala hal. Itu cukup terlihat kok, ya. Mungkin menarik simpati ke orang lain agar lebih care, peduli, ya kan, lebih sayang kepada kamu. Kemudian berusaha terus untuk mempengaruhi orang lain untuk sama-sama membenci kehidupan kamu. Itu yang terus mereka lakukan, dia lakukan, teman-teman. Dan di sini aku lihat ya, dia itu sangat toksik banget loh. Ya, toksiknya seperti ini, teman-teman. Dia itu bermuka dua. Ya, terkadang dia bisa berkamuflase, terlihat sangat baik banget di depan kamu, teman-teman. Ya, dan nanti terkadang terlihat sangat sinis banget terhadap kehidupan kamu. Ternyata sebuah kamuflase di sini, ya. Itu karena memang dia itu bermuka dua, teman-teman. Ya, jadi kamu juga aku dua hati-hati, waspada. Jadi kebaikan yang mungkin dia lakukan di depan kamu, mohon maaf, bukan berarti kamu langsung harus seujon ya, teman-teman. Tetapi memang kebaikannya ini hanyalah sebuah kedustaan belaka, ya, guna menarik simpatik orang lain nih. Mungkin terlihat baik karena ketika banyak orang, teman-teman, ya, seperti itu. Itu sesuatu hal yang memang dia hindari mungkin ya. Dan kemudian bermanipulatif, toksik lagi, ya. Jadi segala cara sudah dilakukan, gitu loh. Tetapi memang pada intinya kamu yang selalu menang di sini, teman-teman. Ya, kamu yang masih tetap dapat mempertahankan apa yang mungkin sudah kamu dapatkan di sini ya. Sebuah kebahagiaan, keberkahan gitu ya. Jadi itu, ya, itu yang semakin sebenarnya membuat dia tuh kepanasan, teman-teman. Ya, dan bahkan saking bencinya kepada kamu, oke, dia mengajak orang lain nih. Ya, dia rela membayar bahkan mungkin bisa seperti itu ya, teman-teman. Melakukan hal apapun deh. Ya, menyogok orang lain ya kan. Mungkin dengan uang, makanan dan lain sebagainya. Ya, untuk mencari simpatik, ya, menjual kesedihan sering, teman-teman. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar dia mendapatkan teman gitu loh, ya, untuk benar-benar membenci kehidupan kamu, untuk menghancurkan kehidupan kamu karena ketidakmampuannya. Sudah menggunakan magic pun tidak bisa menghancurkan kehidupan kamu. Seperti itu. Dan kemudian pada kata yang terakhir aku punya Dharmi. Ternyata memang sebuah hal-hal spiritualitas yang memang cukup bagus yang kamu miliki. Jadi dengan kata lain mungkin kamu bukan orang sembarangan di sini ya, teman-teman, yang mudah untuk dijatuhkan dan dihancurkan seperti itu. Ya mungkin syukurnya seperti itu. Sehingga kemudian siapa sih sosok orang yang selama ini aku katakan, teman-teman, ya paling membenci kehidupan kamu dan paling ingin melihat kehidupan kamu hancur? Sebenarnya sih melihat dari energinya begitu banyak ya, relatif ya, tetapi mungkin yang lebih cenderung dominan, aku melihat bahwasannya dia masih memiliki sebuah hubungan ya, dekat banget dengan kamu, teman-teman, ya. Lebih dominan sih lebih kepada keluarga ya. Itu, teman-teman. Kenapa? Karena di sini terkadang dia terlihat baik mungkin ketika terlihat oleh keluarga yang lain ya, teman-teman, agar tidak ada sebuah kecurigaan ataupun agar keluarga yang lain tuh mendukung dia gitu ya. Karena apa ya? Karena ketika dia menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya terhadap kamu, kebencian terhadap kamu, mungkin keluarga yang lain bakal juga ikut teman-teman membenci dia gitu loh. Ya. Jadi dia hanya ingin menarik sebuah simpatik dari keluarga-keluarga yang lain untuk sama-sama bisa membenci kehidupan kamu. Jadi itu ya, mungkin yang lainnya bisa jadi teman dekat, kemudian tetangga dekat, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, mungkin demikian tradingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.